Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya bisa bertemu Anda kembali. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali tentunya dalam live kesayangan kita yaitu live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan nasihat sekaligus jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan secara langsung melalui layanan telepon maupun jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di dalam meja redaksi kami bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala yang alhamdulillah saat ini beliau telah membersamai kita semua di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sebenarnya kita memasuki hari ketiga untuk mahasiswa dalam UAS Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan mereka kelancaran dalam menjawab pertanyaan UAS dan semoga yang paling penting ilmu mereka berkah. Betul demikian Ustaz. Amin Amin ya Allah. Bagaimana Ustaz, siap untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin pada kesempatan sore hari ini? Insyaallah Ustaz, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga antum, keluarga antum dan umat muslimin dimanapun mereka berada Ustaz. Amin ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami pun tak lupa untuk menyapa para pendengar yang tengah mendengarkan acara pada kesempatan sore hari ini, tentunya melalui radio yang telah tergabung ke dalam RTVC, di antaranya yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Asago FM Sumbar, Radio Gema FM Bantang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban wa barakallahu fikum. Dan kami informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke Ustadz melalui layanan telepon, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0331 544 6087 yang itu merupakan layanan telepon satelit. Atau Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon WhatsApp agar lebih mempermudah tentunya di nomor 0821 7000 6087. Kami tunggu pertanyaannya pemirsa. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan bersama nasihat sekaligus petuah pembuka dari Ustadz Al-Mukarram Dr. Anas Burhanuddin MH Hafizahullahu Ta'ala. Kepadanya dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring dengan menapaki hari-hari ujian bagi sebagian penuntut ilmu pada saat ini, kita juga tanpa terasa sedang menapaki awal-awal bulan Rajab. Dan setelah Rajab ada Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban ada bulan Ramadan ya. Maka setelah kita beristirahat cukup panjang, dulu kita cukup disibukkan ya atau diingatkan dengan berbagai keutamaan musim ibadah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram yang merupakan 3 bulan haram yang berurutan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun sardun wa wahidun fardun." Ya, 3 bulan yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian setelah itu kita melewati beberapa bulan yaitu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah.
Ya, jadi 5 bulan sudah kita lewati. Sekarang kita menapaki bulan haram yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan ini adalah awal dari musim ibadah yang baru. Karena bulan Rajab punya keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga mulai ancang-ancang, mulai bersiap-siap untuk kembali menyingsingkan lengan ya, untuk lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari bulan Rajab ini, kemudian bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk bulan Ramadan, dan bulan Ramadan yang merupakan puncak musim ibadah dalam waktu yang dekat ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya bulan Rajab adalah waktunya untuk menanam, bulan Sya'ban adalah waktunya untuk mengairi, dan bulan Ramadan adalah waktunya untuk panen. Ya, kalau kita berharap bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan baik, maka kita bisa memulainya dari sekarang ya. Pemanasannya dan persiapannya bisa kita mulai dari sekarang ya. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan para pendengar dan pemirsa sekalian bahwasanya bulan Rajab sudah masuk ya, berarti kurang dari 2 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai pada bulan Ramadan dan juga memberikan taufik untuk bisa menyiapkan diri dari sekarang menghadapi bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kami ucapkan syukron Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas nasihat pembuka yang telah disampaikan Ustadz. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Amin. Amin. Baik Ustadz, sambil menunggunya terhubung terhadap penelpon, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di kami Ustadz. Pertanyaan pertama yaitu dari Ummu Muhammad di Ciamis. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika di rumah kita memelihara kucing, terus saat kita sholat kadang dia bermain di tempat sujud kita, kadang juga berlari ke sana kemari di depan kita, apakah sholat kita tetap sah Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya alhamdulillah ya. Jadi kucing adalah binatang yang biasa hidup di sekitar manusia. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan ya terkait dengan adanya kucing di sekitar kita, dan beliau mengatakan innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, ya, dia adalah termasuk binatang yang sering berada di sekitar kalian ya, dia berputar dan banyak berinteraksi dengan kalian ya. Maka apa yang terkait dengan kucing ini ya, baik itu berupa fisiknya, bulunya ya, kemudian juga air liurnya ya, atau bekas minumnya, bekas makannya ya, ini semuanya tidak najis alhamdulillah ya, tidak najis alhamdulillah. Maka saat kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan ada bekas kucing ya, bekas langkah kakinya atau bekas bulunya dan semacamnya, maka alhamdulillah itu tidak najis ya. Maka kita tidak perlu membersihkan badan atau pakaian atau tempat sholat kita dari benda-benda terkait kucing ini, kecuali kalau berupa kotoran ya, air kencingnya atau air kencingnya atau tinjanya ya, maka ini adalah najis ya. Karena kucing bukan termasuk binatang yang dimakan ya, sehingga kata para ulama hukum kotorannya itu ikut dengan hukum memakannya. Kalau memakannya haram ya, maka berarti kotorannya itu ikut menjadi najis. Sebaliknya kalau dia adalah binatang yang halal untuk dimakan, maka kotorannya, kencingnya atau tinjanya itu adalah suci dan tidak najis ya. Jadi kucing termasuk binatang yang tidak dimakan ya, dan tidak boleh untuk dimakan. Maka kotorannya adalah kotoran yang najis ya, sehingga hanya kotorannya ya, baik itu kencing atau tinjanya yang najis dan harus kita bersihkan ya. Nah, maka hati-hati dengan air kencingnya, hati-hati dengan tinjanya ya. Kapan kita mengetahui bahwasanya ada satu tempat di rumah kita yang terkena
najis, ya, yang terkena najis kotoran kucing ini, maka kita harus membersihkannya. Ya, kita harus membersihkannya. Ya, baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Barakallahu fikum Ustadz. Lalu ketika ada kucing di tempat sujud kita Ustadz, dan kita hendak meminggirkan kucing tersebut, apakah boleh Ustadz? Ya boleh, nggak ada masalah ya. Jadi saat kita sholat ya kita boleh melakukan gerakan-gerakan kecil untuk maslahat sholat ya. Seperti termasuk memindahkan kucing yang ada di depan kita ya, baik dengan mengangkatnya atau memberikan isyarat ya agar kucing itu bergeser dari tempat kita sujud ya. Itu juga tidak membatalkan sholat, alhamdulillah. Jadi yang pertama karena itu bukan najis ya, kemudian yang kedua kita boleh melakukan gerakan-gerakan kecil untuk maslahat sholat. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Muhammad di Ciamis. Baik, sepertinya telah tergabung bersama kita penelpon pertama, yaitu Ibu Lisa di Lampung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Baik, Ibu silahkan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Ustadz, kan di dalam Islam itu kan ada ya katanya wanita tidak masuk surga karena mengurung kucing dan tidak memberinya makan sehingga kucing itu mati. Nah, kucing saya itu mati Ustadz karena saya banting gitu Ustadz, nggak sengaja gitu, karena kesel aja ngeliat dia gitu kan. Nah, terus jadinya itu saya masuk neraka nggak ya Ustadz, karena udah bikin kucing saya sakit gitu. Sebelum sesudah dibanting sih nggak mati, Nggak tapi langsung mati besok-besoknya ya. ya baru mati gitu iya. Baik ya. Bagaimana Ustadz? Ya, sudah cukup Ibu? Ya baik, jadi kita boleh ya untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di atas muka bumi ini untuk kepentingan dan maslahat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Nah, jadi pada dasarnya ya, kita boleh memanfaatkan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ya, tentunya dengan batasan-batasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita boleh untuk memelihara kucing ya. Tapi harus dengan baik ya. Memelihara dengan baik. Ya, tidak boleh kita mengurungnya tapi tidak memberikan makan ya. Kita tidak boleh untuk menyiksanya. Dan berdasarkan apa yang disebutkan tadi ya dalam pertanyaan ya, bahwasanya seseorang bisa jadi masuk neraka ya karena dia memelihara kucing tapi dia tidak memeliharanya dengan baik ya, dengan menyiksanya atau mengurungnya tapi tidak memberikan makan ya. Nah itu adalah sebuah ancaman ya, berarti di situ ada kesengajaan ya untuk membunuh kucing atau menyiksa kucing, atau dia memelihara tapi tidak memberikan haknya ya, karena ketika dikurung kucing tidak bisa mencari makan sendiri, maka berarti kita yang harus memberikan makanannya. Ya, adapun kalau seseorang tidak punya niat untuk membunuh ya, tapi mungkin karena gerakan tertentu ya, refleks ya, mungkin kaget atau yang semacamnya, kita kemudian membantingnya dan akhirnya kemudian kucing tersebut sakit atau meninggal ya, jika itu tidak dilakukan dengan tidak sengaja, maka alhamdulillah dalam agama kita ketidaksengajaan itu termaafkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan dari umatku tiga hal ya. Al-khata' yaitu ketidaksengajaan. Kemudian lupa dan kondisi terpaksa. Ini semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ya, apa yang terjadi adalah karena ketidaksengajaan, maka insyaallah itu tidak membuat kita berdosa. Itu semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan insya Allah dengan begitu ibu penanya tidak masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis. Ya. Tapi tentunya harus lebih hati-hati ke depan ya. Jangan sampai kita menyakiti binatang atau membuatnya sakit atau mati. Ya. Alhamdulillah tidak termasuk dalam ancaman ya. Jadi ibu tidak perlu bersedih dan khawatir ya. Tapi ke depan harus lebih hati-hati lagi dalam memelihara kucing. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Lalu bagaimana ketika kita teringat dengan dosa tersebut Ustaz? Kalau kita itu melakukan secara sengaja, apakah ada kafaroh yang harus kita tunaikan atau cukup bertobat saja Ustaz? Iya, kalau kita pernah ya, mungkin sebelum tahu barangkali ya, sebelum tahu tentang hal ini ya, kita pernah melakukan dengan sengaja ya, maka ya saya tidak mengetahui ada kafarah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh kucing ya. Dan ini juga bukan termasuk kategori dosa besar ya. Nah, maka insyaallah jika pernah terjadi kesalahan ya dengan sengaja kita menyiksa atau membunuh kucing ya, maka insyaallah cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena taubat itu untuk dosa-dosa besar. Ya. Nah, jadi tidak disyaratkan harus taubat ya, bisa dengan istighfar saja. Ya. Namun kalau kita sertai dengan taubat maka itu lebih baik. Ya. Jadi level dosanya ya sejauh yang saya pahami tidak sampai derajat dosa besar yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi cukup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ditambah dengan taubat maka itu lebih baik. Karena ada beda antara istighfar dengan taubat ya. Jadi orang bisa saja beristighfar tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh ya. Nah, dan dalam hal ini karena ini bukan merupakan dosa besar ya, maka dengan istighfar cukup. Tapi kalau mau dikombinasi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih sempurna. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa di Lampung. Baik, kita beranjak ke penelpon berikutnya Ustaz. Ada Bapak hamba Allah dari Sumatera Selatan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ya, mengenai pemeliharaan hewan seperti kucing. Jadi pernah terjadi hewan tersebut memangsa anak-anak ayam itu sudah tiap hari. Maka dengan habis kesabaran pemelihara itu, kucing itu ditangkap lalu dibunuh dikarenakan pemangsa anak ayam. Nah, itu kira-kira hukumnya bagaimana? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi kalau binatang itu sudah membahayakan ya. Jika seekor binatang sudah membahayakan manusia, maka kita boleh untuk membunuhnya. Bahkan termasuk binatang yang pada awalnya ya tidak boleh untuk dibunuh. Kalau dia sudah membahayakan, maka dia boleh untuk dibunuh. Ini adalah sebuah kaidah fikih yang umum yang disebutkan oleh para ulama ya, bahwasanya binatang yang membahayakan maka dia boleh untuk dibunuh. Jadi dikiaskan dengan beberapa binatang ya yang disebut sebagai fuwaisiqah ya, binatang yang membahayakan, atau juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yani fi khamsun yuqtalna fil hilli wal haram ya, ada 5 binatang yang boleh dibunuh di dalam keadaan di tanah haram maupun di luar tanah haram ya. Nah, jadi yang membahayakan juga sama ya. Yang membahayakan juga boleh untuk dibunuh. Jadi misalnya kita dilarang untuk membunuh ya binatang seperti anjing ya. Anjing kalau dia bukan anjing yang akur ya, akur adalah yang menyerang manusia.
atau yang membahayakan manusia, maka dia tidak boleh untuk dibunuh. Kucing juga tidak boleh untuk dibunuh. Termasuk yang dilarang untuk dibunuh adalah katak. Ya. Ini tidak boleh untuk dibunuh juga. Tapi kalau binatang-binatang yang tidak boleh untuk dibunuh ini membahayakan manusia atau membahayakan properti atau harta yang dimiliki oleh manusia, maka mereka boleh untuk membunuh binatang-binatang tersebut. Ya. Jadi anjing yang menyerang manusia, membahayakan manusia, ya, jadi dia boleh untuk dibunuh. Kucing yang juga sudah membahayakan tadi ya disebutkan ya, misalnya mungkin dia punya penyakit ya yang menular misalnya, ya. Atau tadi yang disebutkan tadi sudah membahayakan ternak yang kita rawat, atau katak yang sudah banyak sekali dan mengganggu misalnya di lingkungan kita, ya, maka binatang-binatang seperti itu boleh untuk dibunuh, ya, meskipun hukum dasarnya dia tidak boleh untuk dibunuh. Nah, jadi ini adalah sebuah kaidah umum ya, binatang apa saja ya kalau sudah mengganggu maka dia boleh untuk dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Bapak hamba Allah di Sulsel. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang telah masuk Ustadz. Ada Ibu Wulandari di Yogyakarta. Bismillah, afwan Ustadz mau tanya, saat haji posisi di Mina, apakah boleh mabit di Mina hanya setengah lebih dari malam, kemudian langsung lempar jumroh? Setelahnya balik ke hotel dan istirahat, kemudian malamnya kembali lagi ke Mina untuk mabit dan lanjut lempar jumroh lagi. Dan untuk lempar jumroh waktunya dari tergelincir matahari sampai sebelum subuh atau bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Ya baik, jadi pertanyaannya tentang dua amalan ya. Yang pertama adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian yang kedua adalah melempar jumrah. Yang tiga ya, pada hari-hari tasyrik juga. Adapun yang pertama yaitu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, ini hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan bermalam di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, itu hukumnya adalah sunnah. Adapun bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik ya, jadi pada malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan malam tanggal 13, maka ini hukumnya adalah wajib. Artinya termasuk kewajiban haji yang harus dikerjakan dan tidak boleh sengaja ditinggalkan. Ya, kalau kita meninggalkannya ya karena satu kebutuhan kita misalnya, maka di situ ada kewajiban untuk membayar dam ya, karena meninggalkan kewajiban haji itu pada dasarnya dihukumi harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan fatwa beliau, man taraka nusukan falyuriq daman. Barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban haji atau satu amalan haji, maka berarti dia harus menyembelih seekor kambing. Nah, jadi ini konsekuensinya. Kalau kita sampai meninggalkan bermalam di Mina ya tanpa uzur ya, sengaja meninggalkan tanpa uzur ya. Adapun mereka yang punya uzur ya, misalnya yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ya, untuk orang-orang yang harus menjaga binatang ternak mereka, atau orang-orang yang mendapatkan tugas ya untuk menjaga Masjidil Haram ya, atau untuk membagi air Zam-Zam ya pada zaman dahulu, maka mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak bermalam di Mina dan tidak ada kewajiban untuk menyembelih dam bagi mereka. Ya, adapun patokan bermalam di Mina ya, batas minimalnya adalah setengah malam ya. Jadi kalau kita memiliki malam itu sepanjang 10 jam misalnya ya, dari jam 6 malam misalnya sampai jam 4 subuh ya, berarti ada 10 jam ya, maka berarti kalau kita sudah bermalam di Mina ya selama 5 jam lebih sedikit ya, katakanlah 5,5 jam atau 6 jam, maka itu sudah cukup dianggap sebagai mabit. Baik itu kita ambil awal malamnya ya, misalnya dari jam 6 malam sampai jam 1 malam, atau jam 6 malam sampai jam 12 malam. Ya, maka itu sudah cukup ya. Setelah itu Anda boleh untuk balik ke hotel.
Demikian juga kalau Anda memulainya misalnya pada akhirnya, yaitu dengan memulai dari jam 10 malam sampai jam 4 ya, atau jam setengah 11 sampai jam 4 ya, yang itu sudah lebih dari setengah ya, lebih dari setengah malam, maka itu juga sudah cukup, alhamdulillah. Jadi bisa santai-santai dahulu di kamar hotel, kemudian jam setengah 11 ya baru berangkat ya, untuk kemudian bermalam di Mina selama lebih dari setengah malam, maka itu sudah cukup, alhamdulillah. Maka ini dijadikan strategi yang boleh ya, yang mubah ya, bagi mereka yang tidak memiliki tenda di Mina. Sebagian travel atau sebagian jamaah haji ya, mereka tidak memiliki tenda di Mina. Jadi mereka hanya datang ke Mina ya, kemudian menggelar sajadah ya, atau menggelar tenda otomatis atau tenda minimalis ya selama beberapa jam, yang penting lebih dari setengah malam, maka itu sudah cukup ya. Jadi untuk bermalam di Mina alhamdulillah tidak ada masalah ya. Sedangkan untuk melempar jumroh pada hari-hari tasyrik, maka mulainya ya menurut pendapat yang lebih kuat adalah saat masuknya waktu zuhur. Ya, jadi saat masuk waktu zuhur, kemudian habisnya pada waktu subuh ya di hari berikutnya. Ya, berbeda dengan melempar jumroh Aqabah pada hari 10 Dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, itu mulainya duha ya. Kemudian sampai terbenam matahari. Adapun melempar jumroh pada hari-hari tasyrik, maka mulainya adalah dari waktu zuhur, kemudian selesainya pada waktu subuh. Alhamdulillah waktunya luas ya, panjang sekali ya. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Karenanya saat Anda bermalam di Mina ya, pada malam-malam hari tasyrik, maka Anda boleh melempar jumrah, tapi yang untuk hari itu ya, bukan untuk yang besok. Jadi kalau datang maghrib, maka melemparnya bukan untuk yang besok ya, tapi melempar untuk yang hari itu ya, hari itu ya. Jadi bisa melempar jumrah dahulu, dan itu sudah terhitung mabit karena jumrah ada di dalam Mina ya. Yang penting Anda berada di Mina paling tidak setengah malam ya, bisa disambi dengan melempar jumrah, untuk kemudian nanti jam 12 malam atau jam 11 malam kembali ke hotel ya. Jadi bisa seperti itu, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada antum atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Wulandari di Yogyakarta. Baik, kita masuk ke penelpon berikutnya Ustaz. Ada Ummu Ahmad di Tuban. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik. Afwan Ustadz mau nanya bab haji. Ana Ummu Ahmad, umur 47 tahun Ustadz, dari Tuban Jawa Timur. Alhamdulillah tahun ini Ana dapat panggilan haji Ustadz, udah mendekati insya Allah, tapi qadarullah rencana kan daftar 2012 itu sama rahimah suami. Qadarullah suami meninggal tahun 2002. Langsung dilimpahkan ke putra kami umur 22 tahun. Qadarullah masa faal tahun 2023 juga meninggal. Jadi insya Allah anak haji ini sendiri, tapi anak Afan Ustadz kan kebanyakan di sini kan orang NU yang awam ya Ustadz, tapi anak insya Allah itu ikut KPUH yang sunnah tapi jauh Ustadz, tapi alhamdulillah udah direkomendasi insya Allah itu amanah, dan karena kita sering ikut travel beliau umroh gitu Ustadz, yang ada pembimbingnya itu Ustadz Fadlan Hermansyah, itu juga pokoknya Ustadz yang insya Allah dan Yuna Ustadz. Afan Ustadz, mohon jawabannya ya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Jadi pertanyaannya tentang, mohon maaf Ibu, pertanyaannya apa Ibu ya? Nah, pertanyaannya apa? Iya, anak kan haji sendiri gitu Ustadz, maksudnya gitu Ustadz. Nggak ada mahram terus Ustadz, karena suami meninggal, qadarullah kan putraku juga meninggal, jadi diganti kakak ataupun adik udah nggak bisa Ustadz, karena udah 2 kali pelimpahan gitu kata pihak kementerian gitu Ustadz. Jadi ya, baik. Baik, sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mereka berdua Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan mereka berdua ke dalam surga Allah tanpa hisab. Baik, bagaimana Ustaz? Fadhil Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi kewajiban haji dalam Islam itu adalah kalau seorang muslim memiliki zat dan rahilah ya, memiliki bekal untuk berangkat haji juga
bekal untuk ditinggalkan bagi keluarga yang ditinggalkan, ya. Kemudian rahilah adalah kendaraan, ya, yang bisa mengantarnya sampai ke Mekah jika tempat tinggalnya jauh dari Mekah dan membutuhkan kendaraan untuk sampai sana. Ya, kemudian untuk para wanita maka ada kemudian syarat harus bersama mahram. Nah, jadi kalau tidak bersama mahram maka kewajiban haji itu gugur, ya. Jadi tidak ada kewajiban haji pada wanita tersebut. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat, ya, kalau seseorang ya secara bekal, ya, dan ongkos naik haji sudah ada, tapi dia tidak memiliki mahram yang akan menemaninya, ya, maka di sini sebagian ulama berpendapat, ya, dia tidak boleh untuk berangkat. Ya, dia tidak boleh untuk berangkat karena untuk melakukan sebuah perjalanan jauh maka dia harus ditemani oleh seorang mahram, ya. Nah, ini adalah pendapat yang pertama, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah untuk ibadah yang wajib seperti haji ini, ya, maka seorang wanita yang tidak memiliki mahram boleh untuk berangkat jika dia mendapatkan rufqah ma'munah, ya. Jika dia memiliki teman-teman yang aman, ya, untuk bisa dijadikan rombongan dalam beribadah haji, ya. Nah, jadi ini adalah dua pendapat para ulama, ya, untuk wanita yang tidak memiliki mahram sedangkan dia sudah memiliki sebuah ibadah yang wajib untuknya, ya, seperti ibadah haji yang pertama atau ibadah umroh yang pertama. Nah, jadi ini adalah dua pendapat ulama dalam masalah ini, ya, dan saya pribadi cenderung kepada pendapat yang pertama yang lebih hati-hati, yaitu seseorang, ya, tidak berangkat haji, ya, kecuali bersama mahram, ya. Jadi ini adalah pendapat yang saya pilih dalam permasalahan ini, wallahu taala alam. Tapi sekali lagi ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Ummu Ahmad di Tuban. Baik, sambil menunggu tersambungnya ke penelpon Ustaz, ada pertanyaan yang telah masuk, yaitu dari Bapak Hadi di Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau celana dalam saya kena madhi terus tidak langsung saya ganti, saya niat nanti kalau mau sholat asar aja diganti, pas waktu asar tiba, saya buru-buru ke masjid mau mengumandangkan azan, kemudian sholat asar, zikir dan baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran saya baru ingat celana saya ternyata terkena najis tersebut. Apakah sholat dan ibadah yang saya sudah lakukan sah, Ustaz? Tafadhol. Ya, baik, insyaallah sholat yang Anda lakukan sudah sah, ya. Kenapa? Karena madhi itu terkait dengan taharah izalatun najasah. Jadi membersihkan madhi, ya, membersihkan zakar atau celana dari madhi itu terkait dengan izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Tidak terkait dengan raf'ul hadath, ya, atau mengangkat hadath. Jadi di sini Anda lupa, ya, untuk menghilangkan najis dari celana Anda, ya, karena madhi itu najis. Nah, kemudian setelah itu Anda wudunya kan sudah dilakukan, ya. Nah, ini mirip dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, ya, di mana suatu ketika beliau sedang sholat, ya, kemudian di sendal yang beliau pakai saat sholat itu ada najisnya. Nah, beliau tidak menyadari itu, dan yang memberitahu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Jibril yang memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya di sendal yang beliau pakai itu ada najisnya. Maka mendengar penjelasan dari Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW segera melepas sandal beliau. Nah, kemudian beliau menyelesaikan sholat beliau tanpa mengulanginya dari awal. Nah, jadi di sini pada awal sholat, ya, Nabi Muhammad SAW sudah ada najis pada sandal beliau. Tapi dalam keadaan beliau tidak sadar, beliau tidak tahu itu. Nah, kemudian ketika diberitahu oleh malaikat Jibril, beliau melepas sandalnya tanpa mengulangi sholat, ya. Artinya awal sholat beliau juga sah. Kalau akhir sholat beliau jelas itu sah.
karena beliau sudah melepas sandal. Tapi yang awal pun juga sahih ya, artinya sah sholatnya, di mana Nabi Muhammad SAW tidak mengulang lagi sholat beliau itu dari awal. Ya, jadi ini yang terjadi pada Rasulullah SAW ya. Dan dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seseorang tidak mengetahui ada najis pada badannya atau pada pakaiannya atau pada tempat sholatnya, dan dia baru sadar akan hal itu, baru tahu setelah dia selesai sholat, ya maka sholatnya sah. Nah, dan lupa itu hukumnya sama dengan tidak tahu. Lupa itu oleh para fuqaha dihukumi sama dengan tidak tahu, ya maka ada beda sedikit di sini agar kita juga jujur ya. Di hadis Nabi tidak tahu ya. Yang saudara penanya mengatakan dia tahu tapi lupa gitu loh. Jadi sadar ada najis tapi ketika mau sholat dia lupa. Nah, para fuqaha menyebutkan bahwasanya tidak tahu itu sama dengan lupa, atau sebaliknya ya, lupa itu dihukumi sama dengan tidak tahu ya. Jadi insyaallah sholat Anda sah dan tidak perlu untuk diulang. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Hadi di Lampung. Baik Ustadz, telah terhubung bersama kami penelpon berikutnya Ustadz dari Ibu Rusmini di Pacitan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat itu kita dalam hati itu memikirkan arti apa yang dibaca ya semampunya. Itu apakah termasuk dinilai sebagai amalan tersendiri atau bagaimana? Diperbolehkan apa enggak? Kadang-kadang itu saya juga tanya dalam hati saya sendiri. Kadang-kadang itu juga kadang mengganggu sholat saya kadang itu. Dan kalau salat itu sudah waktunya agak akhir, namanya witir, belum salat witir juga belum salat tahajud seperti tadi malam karena terganggu dengan suara kembang api itu tadi malam. Itu apa yang didahulukan witirnya, apa yang didahulukan tahajudnya karena waktunya sudah akan habis. Terima kasih jawabannya. Saya kalau Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Jadi yang pertama tentang apa tadi? Bolehkah sholat witir Ustadz didahulukan setelah tahajud? Yang sebelumnya. Amalan hati. Ya, baik. Jadi tentang mengingat-ingat dan meresapi ya makna bacaan sholat ya. Ibu, jadi meresapi dan ya meresapi atau tadabbur atau meresapi dan menghayati makna bacaan sholat ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah salah satu wasilah ya atau piranti agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Sementara khusyuk adalah ruhnya sholat, dan sebesar mana pahala sholat kita itu tergantung sebanyak mana kita khusyuk dalam sholat kita. Ya, semakin banyak kita khusyuk maka semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali yang engkau hayati. Ya, kecuali yang engkau resapi, engkau hayati, itu yang akan memberikan pahala untuk sholat kita. Nah, jadi khusyuk ya atau meresapi dan menghayati makna zikir dalam sholat kita ini adalah amalan hati. Itu adalah khusyuk ya. Khusyuk adalah amalan hati. Maka dia adalah amalan tersendiri. Kalau ibu tadi bertanya ini amalan tersendiri atau bukan, jawabannya iya, dia adalah amalan tersendiri yang membuat sholat kita menjadi bernilai plus, yang akan membuat sholat kita semakin banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat seseorang itu ada yang diterima hanya setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang hanya seperlimanya, bahkan Nabi sampai mengatakan ada yang hanya seperdelapannya, bahkan ada yang kurang dari itu. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kekhusyuan kita. Jadi sejauh mana kita mentadabburi,
sejauh mana kita meresapi makna bacaan sholat kita. Ya. Jadi sholat yang terbaik adalah sholat yang menggabungkan antara gerakan anggota tubuh plus qomat kamit lidah dan mulut plus amalan hati kita. Ya, jadi saat kita sujud misalnya, maka badan kita posisi sujud. Ya, mulut kita qomat kamit mengucapkan misalnya subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, kemudian hati kita hadir di situ. Hati kita meresapi, ya, dengan kita ingat bahwasanya subhana rabbiyal a'la artinya adalah maha suci Allah yang maha tinggi misalnya. Nah, itu adalah salat yang paling sempurna, ya. Jadi dalam salat itu ada gerakan anggota tubuh itu amalan tersendiri, ya. Kemudian qomat kamitnya mulut dan lidah kita ini adalah amalan tersendiri. Ditambah lagi amalan hati berupa khusyuk dan hadir menghayati. Ya, ini adalah amalan yang ketiga yang semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membuat ibadah kita menjadi sempurna dan semakin banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silakan itu diperbanyak dan selalu diingat-ingat, ya. Jadi setiap kita sholat maka kita hadirkan hati kita saat kita membaca zikir-zikirnya, baik saat kita masih berdiri atau dalam posisi ruku atau dalam posisi sujud, tasyahud dan yang lain, ya. Jadi sudah benar dan silahkan diteruskan dan diperbanyak, ya. Nah, kemudian yang kedua tentang ketika waktu sudah mepet, ya. Waktu sudah mepet antara sholat tahajud dengan witir, ya, maka yang didahulukan adalah sholat witir, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu fajar atau waktu subuh, maka hendaklah dia melaksanakan witir dengan 1 rakaat. Jadi yang pertama adalah karena kita mengamalkan hadis ini, ya. Kemudian yang kedua, karena witir itu lebih ditegaskan daripada sholat tahajud, ya, atau qiyamul lail yang lain. Ya, bahkan sampai Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat witir itu adalah sholat wajib yang ke-6, ya. Jadi sampai ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya sholat witir adalah sholat yang wajib. Meskipun pendapat yang lebih kuat sholat witir itu sunnah saja, tapi sholat sunnah yang ditegaskan, yang muakkadah, ya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir, ya. Jadi kalau waktunya mepet, tutuplah dengan witir, ya. Nah, kalau ibu punya kebiasaan mengerjakan sholat tahajud, ya, maka nanti tahajudnya bisa diqadha ketika sudah masuk waktu duha, ya. Jadi seperti itu teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumul khairan katsiran kami ucapkan kepada Anda atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Rumina di Pacitan. Baik, kita bergeser ke penelpon berikutnya, yaitu ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak silakan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat ba'diyah Jumat, Ustadz, itu kan ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Mana yang lebih utama, Ustadz? 2 atau 4? Dan kalau 4 atau 2 pelaksanaannya seperti apa? Apakah dilaksanakan di masjid atau di rumah lebih utama? Nah, kemudian tentang sholat 4 rakaat juga, Ustadz, itu dalam hadis disebutkan bahwa setelah Isya Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat setelah Isya, ba'da Isya gitu. Nah, itu pelaksanaannya seperti apa, Ustadz? 4 rakaat setelah Isya, yang pahalanya katanya sama dengan pahala beribadah di bulan Lailatul Qadar. Demikian, Ustadz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu sholat Jumat, sholat ba'diyah setelah Jumat, mana yang lebih utama Ustadz? Apakah yang 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya, untuk ba'diyah Jumat, ya,
Ya tentunya 4 rakaat lebih afdal daripada 2 rakaat. Ya, jadi kalau kita bisa mengerjakan 4 rakaat maka itu yang lebih afdal ya. Dan para ulama sebagian ada yang berpendapat bahwasanya 4 itu kalau di masjid, 2 rakaat itu kalau di rumah. Nah, jadi ini adalah pendapat sebagian ulama ya untuk mengkompromikan dan menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada ya. Jadi kalau di masjid 4 ya, kalau di rumah 2 ya. Ini menunjukkan bahwasanya salat di rumah lebih afdal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah ya, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau di rumah 2 rakaat itu cukup ya, dan selevel dengan 4 rakaat kalau di masjid ya. Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama untuk mengkompromikan ya beberapa riwayat yang ada tentang salat sunnah ba'diyah Jumat. Ada sebuah nasihat penting ya yang disampaikan oleh salah seorang syekh ya dalam sebuah daurah di Indonesia. Ya memang salat di rumah itu lebih baik. Tapi kita harus tahu diri ya. Kita harus melihat ke diri kita ya. Kalau kita termasuk orang yang mudah lupa ya, atau suka malas kalau sudah sampai di rumah ya, maka kerjakan salat sunnahmu di masjid, kata beliau. Nah, ya, tentunya harus dengan menjaga keikhlasan ya, bukan untuk pamer ya. Itu harus ya, karena salah satu kelebihan salat di rumah adalah lebih aman dari riya. Tapi juga belum tentu ya. Artinya bisa saja kita sholat di rumah tapi kita riya ya. Tapi biasanya ya kalau di rumah itu lebih aman karena nggak ada yang melihat kita. Ya, di masjid banyak yang melihat ya. Hanya saja kita bisa manage ya tentang riya ini. Artinya kita sholat di masjid, tapi kita benar-benar hati-hati, kita pasang niat kita sebelum sholat. Bahwasanya kita nggak ingin dilihat orang, kita nggak ingin dipuji oleh orang ya. Tapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita termasuk orang yang suka lupa atau suka malas kalau sudah sampai di rumah ya, maka kerjakan sholat sunnah kita di masjid nggak apa-apa, dan terus jaga keikhlasan, itu yang lebih baik daripada kita nggak sholat sama sekali ketika sudah sampai di rumah. Ya, ini tentang ba'diyah Jumat ya. Adapun untuk ba'diyah Isya ya, maka yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW ya adalah 2 rakaat. Ini termasuk paket sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib Nabi Muhammad SAW ya. 2 rakaat sebelum subuh ya, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat setelah zuhur ya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW. Boleh nggak ditambah menjadi 4 rakaat? Ya, jawabannya boleh, karena itu adalah waktu untuk sholat sunnah mutlak. Ya, nggak ada larangan, itu bukan waktu larangan ya. Jadi kita mau nambah menjadi 4 atau 6 dan seterusnya nggak masalah ya. Dan ba'da isya termasuk hitungan sholat malam juga ya. Jadi boleh diperbanyak ya. Adapun keutamaan yang disebutkan tadi bahwasanya sholat sunnah isya 4 rakaat itu pahalanya seperti pahala ibadah di malam Lailatul Qadar ya, maka saya tidak mengetahui ada hadis sahih yang menjelaskan seperti itu. Nah, yang sahih adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya menjaga sholat sunnah ba'diyah isya beliau sebanyak 2 rakaat. Ya, dan boleh untuk menambah ya tanpa meyakini ya keutamaan-keutamaan yang belum jelas duduk perkaranya, yang belum jelas kesahihan sanadnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita harus hati-hati juga untuk meyakini sesuatu. Yang sahih kita yakini ya, yang lemah kita tolak ya, dan kita tidak meyakininya. Alhamdulillah sunnahnya sahih ya, berupa amalan dari Rasulullah SAW. Kita bisa meniru beliau dengan 2 rakaat ba'diyah isya, dan boleh juga untuk menambahnya ya, tanpa meyakini keutamaan-keutamaan yang belum pasti dan belum kita pastikan kesahihannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah. Para jamaah ini semangat sekali dalam Masya Allah, beribadah Ustaz, kepada Allah alhamdulillah Subhanahu wa selalu Ta'ala. Ustaz. Masya Allah. Semoga bisa menginspirasi kita dan para pendengar yang lain. Amin ya Allah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Oh,
telah terhubung bersama kita Bapak Dindin di Ciamis. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak satu pertanyaannya untuk Ustadz. Boleh 2 pertanyaan? Nyambung dengan yang barusan. Satu aja, mohon maaf Satu Bapak, aja. karena keterbatasan waktu kami hanya memperbolehkan satu aja. Oke, terima kasih. Ini untuk kriteria imam, Ustaz. Biasanya yang saya tahu itu kan bacaannya aja, penekanannya itu gitu ya. Nah, itu kalau untuk gerakan-gerakan itu bagaimana? Misalkan karena satu dan lain hal, misalkan imamnya nggak tahu atau mungkin karena keterbatasan kemampuan jasmaninya ya, mungkin karena akibat kecelakaan atau yang lain lah gitu ya. Sehingga misalkan takbirnya, angkat tangannya nggak sempurna atau misalkan pada saat duduk iftiros atau tawaruk misalkan si jari-jarinya yang jari-jari kaki yang sebelah kanannya nggak lipat menghadap ke Ka'bah gitu. Itu bagaimana Pak, kan termasuk kriteria imam yang masih tetap dibolehkan atau sebaiknya tidak gitu. Kalau bacaannya mungkin tidak terganggu gitu Ustaz gitu. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Itu aja, ditunggu jawabannya. Jazakallah khairan katsira. Wa'iyyakum, ya. Jadi kriteria siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang memimpin suatu kaum dalam sholat adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ya, jadi aqra'uhum dalam hadis ini, ya, redaksi aqra'uhum itu artinya adalah yang paling banyak hafalannya. Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan ya ummukum aktsarukum Qur'anan. Yang mengimami kalian adalah yang paling banyak Qur'annya. Maksudnya yang paling banyak hafalannya. Nah, jadi yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalannya. Tapi dengan syarat ya, orang yang banyak hafalannya ini memahami hukum-hukum seputar sholat, paling tidak yang dasar-dasar dan yang wajib-wajib. Jadi kalau misalnya orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak ini, dia nggak bisa jadi imam. Ya, dia nggak paham hukum-hukum tentang sujud sahwi, hukum-hukum tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat, sehingga dikhawatirkan nanti sholatnya menjadi kacau. Maka meskipun bacaan Qur'annya banyak, dia tidak boleh untuk ngimami. Bahkan ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ijma' para ulama semuanya. Jadi perbedaan pendapat apakah yang didahulukan itu yang lebih banyak hafalannya atau yang lebih faqih, ya, yang lebih paham fikih, ya. Itu adalah kalau dua-duanya memahami hukum-hukum sholat yang wajib. Jadi harus paham itu. Jadi, nah kalau dua-duanya paham hukum-hukum sholat yang wajib, maka menurut pendapat yang lebih kuat, yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalannya. Itu dulu yang dipraktekkan oleh para sahabat, ya. Jadi ketika para sahabat berangkat dari Mekah ke Madinah, ya, dalam rangka hijrah, ya, mereka berhenti di sebuah tempat yang namanya Usbah, ya, ini di dekat Quba, ya, di sebelah selatan kota Madinah. Mereka di situ sholat berjamaah, maka yang menjadi imam adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau ini seorang budak, tapi karena beliau yang paling banyak hafalannya, maka sebagaimana pesan dari Rasulullah SAW, beliaulah yang menjadi imamnya. Ya, padahal di jamaah muhajirin itu ada Abu Salamah dan juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang notabene lebih faqih daripada Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi yang menjadi imam adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak hafalannya di antara para sahabat yang sedang berhijrah itu. Nah, jadi itu yang pertama adalah yang lebih banyak hafalannya. Kemudian kriteria yang kedua, kalau sama-sama banyak hafalan, maka kriteria yang kedua adalah yang lebih paham sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Ya, yang lebih paham sunnah adalah yang lebih paham agama, yang lebih faqih, ya. Jadi kriteria faqih ini menjadi kriteria nomor 2 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baru kalau sama-sama faqih,
level kefaqihannya sama, berpindah ke kriteria yang ketiga adalah siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian kriteria yang keempat adalah siapa yang lebih dahulu hijrah, ya kalau memang ada hijrah, ya seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi 4 kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun kalau seseorang mungkin banyak hafalannya, ya tapi pernah kecelakaan sehingga mungkin sebagian gerakan sholatnya tidak sempurna, maka ini tidak berpengaruh, alhamdulillah. Ya. Bahkan kalau dia harus sholat secara duduk, ya, maka dia boleh mengimami dengan cara duduk. Nah, jadi ini dibolehkan dalam Islam. Ya. Nah, kecuali kalau dikhawatirkan mungkin masyarakat belum paham, ya misalnya, maka ya mungkin yang tidak bisa mengimami berdiri bisa izin dulu lah, ya biar diimami oleh orang yang bisa mengimami secara berdiri. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, bahkan kalau dia harus duduk maka dia boleh untuk mengimami secara duduk dan kemudian jamaahnya ikut duduk juga. Ini perintah Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi kadang-kadang orang nggak paham, ya, sehingga akhirnya timbul fitnah di masyarakat. Ya, kalau seperti itu ya si imam sebaiknya tidak ngimami dahulu, ya kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, ya. Jadi tidak masalah ketika seorang imam, ya jika dia memenuhi kriteria, dia mengalami sedikit kekurangan, ya dalam gerakan sholatnya, ya misalnya tadi yang disebutkan, ya mungkin iftirash atau tawaruknya tidak sempurna, ya itu tidak berpengaruh, alhamdulillah, ya. Jadi dia tetap boleh, ya, dan berhak untuk menjadi imam dan sholat jamaahnya sah, alhamdulillah. Baik Ustadz, barakallahu fikum, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum atas waktu yang telah diluangkan, atas ilmu yang telah dipaparkan, sekaligus atas jawaban yang telah diberikan. Semoga apa-apa yang antum berikan pada kesempatan sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin wa jazakallahu khairan. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sepertinya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup pada kesempatan sore hari ini. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bertanya secara langsung, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita kembali di lain waktu. Dan kami informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar Fatwa TV secara lebih detail, Anda dapat mengunjungi website resmi kami di www.fatwatv.id, atau Anda dapat mengupdate sekaligus mendrop pertanyaan Anda di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan kami pun mengundang Anda sekalian untuk bekerja sama, bertahun bersama kami dalam meningkatkan dakwah syiar Islami bersama Fatwa TV tentunya. Anda dapat menyalurkan donasi terbaik Anda di nomor rekening yang saat ini sedang Anda saksikan di layar kaca Anda, dan kepada donasi yang telah masuk kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa-apa yang telah Anda berikan dapat bermanfaat bagi umat sekalian. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, karena telah usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, oleh karena itu kami perwakilan dari yang bertugas izin pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.